Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Dan biarlah kita mau menyiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Panggilan berbakti pagi ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mari saudara, saya ajak untuk kita menyembah Tuhan dengan pujian saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah kau Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saudara, apa yang manusia tidak sanggup menyelesaikan masalah kita, kita punya Tuhan yang selalu sanggup menyelesaikan segala masalah kita. Kita angkat pujian, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pembacaan Alkitab diambil dari Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Dan ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari saudara, kita bawa persembahan dan persepuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Dan tiba saatnya Bapa, kami ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, Kau telah mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Dan biarlah Tuhan, kami ingin memberi hari ini Tuhan dengan sukacita, sehingga persembahan ini Tuhan dapat memuliakan nama Tuhan. Kuduskan persembahan ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Diki. Dan biarlah kita mau menyiapkan hati kita dengan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus pagi ini kembali. Bapak Ibu dan saya bertemu di dalam ibadah di minggu terakhir bulan Juni di tahun 2022. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan sampai pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengingatkan kembali bahwa kita akan mengadakan SEAL, yaitu Sekolah Injil Liburan selama 3 hari dari tanggal 28 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni jam 9 pagi di Jeletreng. Silakan Bapak Ibu Saudara mengingatkan mungkin tuh anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita untuk ikut SEAL, karena di dalam SEAL ini kita banyak belajar firman Tuhan. Kita juga akan membuat hasta karya bersama-sama. Pokoknya ini akan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah banyak belajar tentang Roh Kudus. Minggu ini kita kembali mendengar pengajaran bahwa tentang Roh Kudus, yaitu dimateraikan oleh Roh, dimateraikan oleh Roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita sering mendengar ya atau tahu tentang kata materai ya, karena ini satu kata yang tidak asing bagi kita. Materai ya, suatu tanda pengesahan terhadap suatu perjanjian atau suatu peraturan ya, baik itu dari si pembuat perjanjian atau dari pembuat peraturan tersebut ya. Ada materai. Pada zaman dulu ya, zaman raja-raja mempunyai cincin yang digunakan untuk materai
Ya, kalau sekarang banyak dokumen-dokumen juga yang memerlukan materai untuk sebuah dokumen itu menjadi sah atau disetujui. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebuah dokumen yang dimaterai menjadi dokumen yang sah dan kuat secara hukum. Lalu, apakah yang dimaksud dengan firman Tuhan ketika firman Tuhan berkata kita dimaterai oleh Roh Kudus? Apakah ini hanya sekedar simbol atau sekedar cap? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menyimak pembacaan kita hari ini, ternyata ini bukan sesuatu simbol semata, tetapi ini satu hal yang sungguh sangat penting untuk kita pahami, untuk kita pelajari. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya, firman Tuhan katakan, ketika kita percaya, pada saat itulah kita dimaterai. Ya, dan pemateraian ini tidak terjadi, ya, peristiwa pemateraian ini tidak terjadi sesudah keselamatan, tetapi ini ketika Bapak Ibu percaya kepada Yesus Kristus, pada saat itu Bapak Ibu dimaterai oleh Roh Kudus. Ya, ini adalah sebagai tanda kepemilikan, jaminan dari Roh Kudus, yaitu materai itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi pagi ini kita akan belajar, Pak Pendeta, apa artinya ketika dikatakan bahwa kita dimaterai oleh Roh Kudus ketika kita percaya Yesus? Yang pertama, ada dua hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan biarlah ini akan menolong kita semakin mengerti bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya kita sangat istimewa. Yang pertama, yaitu ketika kita dimaterai oleh Roh Kudus, artinya kita memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Saya ulang, ketika kita dimaterai oleh Roh Kudus, kita memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan ayat 14, Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Roh Kudus yang menjamin kita sampai kita ditebus secara sempurna. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak main-main dengan penyelamatan yang Ia lakukan. Kenapa saya katakan Dia tidak main-main? Karena yang menjadi jaminan yaitu pribadi Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, jaminan ini menyadarkan kita bahwa yang membuat keselamatan kita itu menjadi sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tetapi ini satu kepastian. Ini terletak pada Allah sendiri, bukan dengan kekuatan kita. Karena Roh Kudus sendiri yang menjamin kita. Kalau keselamatan tergantung sama kekuatan kita, saya percaya tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan keselamatan itu. Tetapi karena Allah sendiri yang menjamin, itu yang membuat kita percaya bahwa di dalam Yesus, keselamatan itu menjadi sesuatu yang sangat pasti. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar akan hal ini, bahwa Allah yang menjamin kita, ini harusnya membuat kita mengucap syukur, membuat kita bangga, membuat kita tenang, membuat kita nggak ragu akan keselamatan yang Allah berikan. Karena apa? Karena kita sungguh-sungguh aman di tangan Tuhan. Bapak Ibu dan saya aman di tangan Tuhan. Walaupun mungkin kita berhadapan dengan sakit penyakit, walaupun mungkin kita berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan, kecelakaan, apapun juga, bahkan kematian, ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memegang kita erat. Tuhan telah menjamin kita. Ada satu ayat di dalam firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 28. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Dia berkata di dalam Yohanes 10 ayat 28. Biarlah ini menjadi ayat yang senantiasa dan Bapak Ibu Saudara ingat selalu. Ya, saya akan membacakan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka.
kepada kita yang percaya. Dan dikatakan, dan mereka pasti, perhatikan garis bawahi kata pasti, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan, ini satu jaminan yang luar biasa, bahwa Bapak Ibu dan saya memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Dikatakan tidak seorang pun yang mampu merebut kita dari tangan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, namun jaminan ini bukanlah anugerah yang murahan sehingga Bapak Ibu Saudara meremehkan dosa, ya, tetapi ini menuntut kita, mengajarkan kita bahwa kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup tidak bercacat di hadapannya. Walaupun sekali lagi saya katakan, bukan karena kekuatan kita diselamatkan, tetapi ini karena semata-mata karena jaminan yang Roh Kudus berikan. Namun Bapak Ibu dan saya, kita harus berusaha hidup dalam kekudusan. Kita harus berusaha hidup setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jadi ketika ada orang yang bertanya kepada Anda, apakah Anda yakin ketika Anda dipanggil Tuhan hari ini, ketika Anda mati hari ini, apakah Anda yakin Anda pasti masuk surga? Jawabannya bukan, ya lihat nanti Pak Pendeta. Ya lihat nanti ketika saya matinya sedang setia, ya saya percaya saya masuk surga. Ya jadi mudah-mudahan keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini saya menjelaskan bahwa keselamatan di dalam Kristus adalah hal yang pasti. Kenapa? Jawabannya karena kita telah dimaterai oleh Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menjamin kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini sama seperti ketika kita membeli barang. Ya, pada saat kita membayar uang muka, maka barang tersebut sudah diikat, ya, tidak boleh dijual ke orang lain sampai pembayaran sepenuhnya dilakukan. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika Roh Kudus menjamin kita, ya, ketika Roh Kudus memeterai kita, kita sedang ada dalam proses penyempurnaan sampai akhir. Bapak Ibu Saudara, uang muka yang sudah dibayar tidak mungkin lagi dilepas lagi. Ya, ini akan terus diproses sampai kita mendapatkan keseluruhan penyempurnaan yang digambarkan oleh firman Tuhan. Kita dikatakan sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari ketika kita dikatakan dimaterai oleh Roh Kudus? Selain kita memiliki jaminan keselamatan yang pasti, dimaterai Roh Kudus artinya kita menjadi milik Allah. Bapak, Ibu, dan saya sekarang menjadi milik Allah. Roh Kudus inilah sebagai tanda bahwa kita sebagai milik Allah. Di ayat 13 dikatakan, di dalam kamu, ketika kamu percaya, kamu dimeterai oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu, dan Roh Kudus yang menjadikan kita, perhatikan, Roh Kudus yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kalian percaya kepada Yesus Kristus, karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu Roh-Nya yang dijanjikannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Kita dimaterai, akhirnya kita sungguh-sungguh menjadi milik Allah. Ya, yang dimaterai menjadi milik yang memeteraikannya. Dan Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita dimaterai, ya, materai itu tidak lagi bisa dicabut. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekarang sungguh-sungguh menjadi milik Allah. Dan yang luar biasa, kita dimateraikan bukan oleh benda mati, melainkan oleh Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah jaminan yang pasti, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, bahwa Bapak, Ibu, dan saya menjadi milik Allah. Namun perlu diingat, hidup yang dimaterai oleh Roh Kudus, hidup yang sudah menjadi milik Allah ini harus mempunyai nilai, ya, harus mempunyai nilai yang berbeda.
Karena bila tidak mempunyai nilai yang berbeda, ya kita nggak bisa dibedakan dengan orang yang di luar Kristus sana. Pak Pendeta, apa yang dimaksud nilai di sini, Pak Pendeta? Yaitu nilai hidup dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saya harus hidup dalam kebenaran. Hidup kita harus beda dengan cara hidup orang-orang dunia. Pak Pendeta, apa maksudnya ini, Pak Pendeta? Saya belum mengerti. Ya, nilai hidup dalam kebenaran ini contoh, Bapak, Ibu, Saudara. Kita tidak menganggap hal berbohong adalah hal biasa, selingkuh hal biasa, atau dosa-dosa yang kecil yang kita anggap hal biasa di dunia ini. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, sebagai milik Allah, kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Kita harus menunjukkan satu kehidupan yang berbeda. Harus itu nampak dalam hidup kita. Ya, sehingga sungguh orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa sungguh kita memang hidup berbeda dengan cara hidup dunia. Dan ini akan membuat kita menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan yang baik buat mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya mau menyampaikan, betul kita bersyukur, kita bangga karena kita telah dimeterai oleh Roh Kudus. Karena kita tahu ketika kita dimeterai, kita memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Ketika kita dimeterai, kita sekarang milik Allah yang tidak seorang pun bisa merebut kita dari tangan Allah. Namun Bapak, Ibu, Saudara, bukan hanya bersyukur, bukan hanya bangga. Tuhan mau untuk Bapak, Ibu, dan saya memiliki nilai-nilai hidup yang berbeda dengan cara hidup orang dunia. Bapak, Ibu, dan saya harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Sehingga kita sungguh menampilkan kehidupan Kristus di tengah dunia ini. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita sungguh-sungguh berdoa, minta Tuhan menolong kita untuk hidup di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu sungguh membuat kami bersyukur dan bangga karena kami adalah anak-anak-Mu yang dimeterai oleh Roh-Mu, sehingga kami memiliki jaminan keselamatan yang pasti. Kami menjadi milik Allah yang tidak seorang pun bisa merebut kami dari tangan-Mu. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami supaya sungguh-sungguh kami menghargai anugerah yang Tuhan berikan ini. Biarlah kami boleh memiliki nilai-nilai hidup di dalam kebenaran, sehingga orang-orang di sekitar kami sungguh melihat perubahan, melihat perbedaan antara orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dengan orang-orang dunia ini. Tuhan, terima kasih. Berkatilah kami semua, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Mampukanlah kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan berikan. Bapa yang di surga, bersyukur untuk ibadah sepanjang bulan ini, untuk firman Tuhan yang telah kami dengar tentang Roh-Mu dan orang-orang percaya. Biarlah apa yang sudah kami pelajari, kami senantiasa ingat dan membuat kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Allah berikan kepada kami. Bapa, terima kasih. Hamba saat ini mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang lemah. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu saat ini sedang putus asa. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, dan buatlah kami percaya sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami, yang siap menyertai kami, menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati, dan menolong kami sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh-Nya, sehingga hidup kita sungguh memuliakan namanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh kita ingat dan kita mau melakukannya dengan senantiasa. Dan kita akan meresponinya dengan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
bagaikan tanah kering, merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.